Bab 101. Berakhirnya pertandingan. Apa aku mengatakan begitu? Aku melupakannya, pikir Sukun. Dua raja dari tadi sudah takut akan Raja Panah ini. Memang tadi mereka cukup bahagia karena Raja Panah memaafkan mereka, tapi tidak menyangka Raja Panah ini juga seseorang yang tak tahu malu. Jangan berpura-pura seperti itu, kamu belum tua dan juga umur saja belum 30, jelas Lin Tian dengan agak kesal melihat saudara ketiganya ini yang suka berpura-pura. Mendengar percakapan itu semua orang di sana langaung hampir memuntahkan darah di tempat, belum umur 30. Sudah sekuat ini, apa keluarga mereka monster? Fikir mereka. Aku hanya lupa, lagian untung aku yang di sini. Jika saudari perempuanmu, maka mungkin dia tanpa sepatah kata akan menguliti orang-orang di sana dengan menyusun arai kematian, jelas Sukun dengan tatapan agak menyedihkan. Saudari kedua, mata Lin Tian agak lembut jika mendengar saudari kedua itu, karena di sekte saudarinya ini selalu menyayanginya, bahkan dia sering mengajak bermain dan memberikan hadiah kepada Lin Tian. Dia juga kadang-kadang akan ke tempat leluhur untuk bertemu dengan Lin Tian jika tidak dapat menemukan Lin Tian di sekte. Hanya dialah wanita yang diperbolehkan leluhur untuk pergi masuk ke dalam tanah leluhur selain tetua penting di sekte, itu karena dia adalah seseorang yang dibawa oleh leluhur Zentian saat dia masih bayi. Dia lalu diangkat menjadi murid oleh paman keduanya, jadi dia mempunyai hak istimewa di sekte langit. Iya, dia adalah perempuan yang cukup menakutkan saat marah. Sukun juga menggigil saat menyebutkan kakak keduanya itu, karena dia pernah mengalami perasaan disiksa oleh kakak keduanya itu, jadi dia juga tidak mau membuat masalah dengan dia. Tidak masalah, ini bukan urusan kita, biarkan kerajaan Wu yang menyelesaikannya, balas Lin Tian. Dia tidak mau memperpanjang masalah karena ini juga bukan keperluan dia. Lin Tian hanya ingin masuk ke ruang makam untuk melihat apa rencana Yimo dan juga apa benar ada harta di ruang itu. Baiklah adik. Yah, karena adikku memaafkan kalian, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku orang cinta damai, jadi tenang saja. Hahaha, Sukun tertawa senang. Kepalamu cinta damai, pikir orang di sana. Terima kasih Raja Panah. Terima kasih Tuan Muda, raja-raja dan wali dari dua kerajaan berterima kasih. Mereka terasa terbebas dari masalah yang mengerikan. Mereka yakin jika Raja Panah benar-benar pergi ke kerajaan mereka, mungkin kerajaan mereka akan hancur. Iya, tidak masalah. Jangan terlalu hormat padaku. Aku bisa lupa diri, jelas Sukun. Orang di sana hanya bisa menggelengkan kepala mereka, karena dia mempunyai modal untuk sombong dengan kekuatan seperti itu. Baiklah. Aku harap negara dan sekte S menepati janjinya, dan kuharap kalian tidak memperdulikan adikku, karena bila terjadi sesuatu maka mungkin akan terjadi perang besar-besaran, kata Sukun secara misterius. Apa maksudmu? Tanya tetua pertama yang bingung dengan perkataan Sukun. Terjadi perang karena pemuda ini, bagaimana bisa, siapa pemuda ini? Fikir tetua pertama. Aku hanya mengatakan seperti itu, kamu belum berhak untuk tahu semuanya, balas Sukun. Kamu, dada tetua pertana naik turun, terlihat kesal mendengar perkataan Sukun itu. Baiklah, adikku, aku akan pergi dulu, sampai bertemu lagi, tenang saja kakakmu ini selalu mengawasimu, senyum Sukun, lalu dia berbalik dan terbang dengan cepat di langit di bawah tatapan semua orang. Dasar orang yang terlalu bebas, desah Lin Tian. Lalu pertandingan itu berakhir dengan kemenangan kerajaan Wu dan larinya sekte Nether dari wilayah timur. Setelah itu Raja Wu dengan murah hati tetap membagi sama rata kuota untuk masuk ke dalam ruang makam, yang membuat para raja senang dan berterima kasih. Sebenarnya tiga kerajaan mereka tidak pernah terjadi perang, kadang-kadang itu hanya gesekan antar pemuda dan juga keluarga kecil saja. Lin Tian menolak ajakan Wu Xin dan lainnya kembali ke istana, dia lebih memilih tinggal di penginapan yang dia sewa. Dengan menyesal Wu Xin merasa sedih. Lin Tian bukan hanya membantu kemenangan kerajaan Wu tapi juga menyembuhkan luka yang dia derita saat pertarungan. Itu membuat dia ingin berterima kasih kepada Lin Tian. Dia ingin mencoba membujuk dengan menggunakan Musuanyin tapi terlihat jelas baik Musuanyin tidak ingin memaksa Lin Tian. Lin Tian berjanji setelah 10 hari akan dibukanya ruang makam maka dia akan ke istana, yang membuat Wu Xin agak bahagia mendengarnya. Lalu setelah berbincang sementara dengan Musuanyin dia pun pamit pergi. Aku pergi dulu, sampai jumpa 10 hari lagi, senyum Lin Tian lalu berbalik pergi. Iya, sampai ketemu, balas Suanyin sambil tersenyum. Lalu Lin Tian pergi dan kembali ke penginapan, di dalam dia menenangkan kembali dirinya dan menutup matanya untuk mencoba menahan goncangan lepas kekuatan di dalam tubuhnya.
Tadi saat Neng Un ingin menyerang dia secara tidak sengaja hampir melepas segel kekuatan di dalam tubuh. Jika segel itu terlepas maka kekuatan aslinya akan terlihat. Dia tahu bahwa dengan menyembunyikan kekuatan aslinya maka tidak terlalu mencolok dan juga bisa merasakan banyak hal di dunia luar. Jika dia melepas kekuatan, dia terpaksa kembali ke sekta lagi karena dia yakin orang-orang yang melihatnya pasti akan menghormatinya dan dia tidak dapat bergaul dengan yang lain di dunia luar karena statusnya. Juga mendapatkan informasi tentang Yimo akan lebih sulit, itu jugalah alasan dia tidak mau mencolok. Bayi kecil tolong jaga pintunya, jelas Lintian. Baik kak, bayi kecil lalu tidur di depan pintu kamar itu. Huff, Lintian menutup mata dan mencoba menyegel lagi kekuatannya. Apa yang terjadi denganmu tetua Neng Un? Tanya seseorang pria parubaya di atas singgasana yang tinggi, di kiri dan kanannya juga banyak orang-orang kuat yang duduk melihat dengan aneh ke arah bawah. Mereka melihat tetua Neng Un yang berada di tingkat alam abadi kembali dengan satu tangan dan ada anak panah yang menempel menembus di perutnya menyebabkan orang-orang itu mengerutkan kening. Sesuatu yang buruk terjadi di benua tengah Tuhan, semua rencana kita gagal semua. Jelas Neng Un sambil batu darah dari mulutnya. Dia langsung melakukan yang terbaik secepatnya kembali ke sekte, karena dia takut Raja Panah akan memburunya. Dengan membawa Neng Li yang terluka juga, menambah parah lukanya, apa? Maksudmu kuota kita untuk masuk ke ruang makam gagal? Tanya orang di singgasana itu. Orang-orang di sana juga bingung kenapa mereka bisa gagal untuk mendapatkan kuota masuk padahal tidak akan ada kerajaan yang berani melawan mereka juga. Iya, bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Tanya pria itu. Ini, mungkin cukup sulit dipercaya, tapi aku akan mencoba untuk mengatakannya, jelas Neng Un kepada pria itu. Bab 102, memulai pemurnian. Ceritakan saja, jelas pria itu mengerutkan kening. Lalu Neng Un mengangguk dan mulai menceritakan semua apa yang terjadi di benua timur, dari pertandingan sampai dia kenapa bisa menjadi seperti itu. Tidak kusangka, Raja Panah itu sangat kuat, melebihi perkiraan kita, jelas orang tua di kursi di samping pria di sana. Iya, kita salah langkah, banyak dari mereka mengelengkan kepala mereka. Aku tidak menyangka akan ada pemuda yang sangat kuat di sana. Ini memang salah kita, bahkan Sekte Es juga ikut dalam ambil di sana. Benar-benar sial, kesal pria itu. Master Sekte apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya orang tua di kanan Master Sekte itu. Pria yang duduk di singgasana itu adalah Master Sekte Neter bernama Neng Han, yang juga ayah Neng Li. Kita hanya bisa melepaskan masalah ini. Yang penting rawat luka Neng Li dan teruan Neng Un dulu, jelas Neng Han. Baik, mari bubar dulu, jelas Neng Han, lalu. Para tetua tertinggi di sekte itu bubar dan beberapa dari mereka membantu membawa Neng Un dan Neng Li dari sana, agar mendapatkan pengobatan secepatnya, karena luka mereka sangat parah. Setelah semua pergi tinggal Master Sekte duduk sendiri di sana, sesosok pria berjubah hitam muncul di belakang Master Sekte Neter itu. Karena renanca kita gagal, apa langkah selanjutnya? Tanya pria berjubah hitam itu. Aku juga bingung, lebih baik soal makam di timur aku serahkan kepada kalian. Itu tidak baik bagi kami untuk bertarung sesudah kekalahan itu, jelas Neng Han. Oh, baiklah kami mengerti, kamu berhati-hatilah, dan cobalah untuk membantu sebisanya, agar rencana kita berhasil, jelas pria berjubah itu. Aku mengerti, balas Master Sekte itu. Baik, aku pergi, lalu pria berjubah hitam menghilang dari sana, setelah itu Master Sekte berdiri sambil memegang tangannya di belakang punggungnya. Dua rencana gagal. Semoga rencana kita tidak gagal, Raja Panah dan juga Anlin, mereka pemuda yang misterius, harus berhati-hati, pikir Master Sekte Neter. Lalu dia menghilang dari sana setelah berbicara seperti itu, di pagi harinya Lintian baru bangun dari istirahatnya, dia sudah berhasil memulihkan segel di tubuhnya, dia lalu keluar dari penginapan dan pergi ke hutan untuk berlatih di sana. Di dalam hutan Lintian bertemu dengan beberapa monster iblis lalu dia membunuh mereka menjadikan santapan makan dia bersama bayi kecil. Sepertinya aku akan mencoba meningkatkan senjataku, tapi aku harus memasang arai di sekitar sini agar tidak terlalu menarik perhatian, pikir Lintian. Dari lelang sebelumnya, dia mendapatkan batu meteor tingkat ke-7, yang ingin dia gunakan untuk meningkatkan level senjatanya ke level ke-7. Sejak dia mendapatkan meteor itu dia belum melakukan pemurnian karena dia yakin itu membutuhkan waktu yang cukup lama jika memulai. Bayi kecil, bawa beberapa saudara dari kalung binatang untuk menjaga daerah hutan ini.
Tetap waspada, jelas Lin Tian meninggalkan bayi kecil yang sedang tidur yang di belakangnya banyak binatang iblis yang menunggu perintahnya. Yah, kalian pergilah berpencar jangan sampai kakakku terganggu, jelas bayi kecil, semua binatang itu mengangguk dan pergi berpencar untuk menjaga wilayah Lin Tian berada. Baiklah, mari kita mulai sekarang, kata Lin Tian setelah persiapan selesai, dia lalu mengeluarkan pedang yang ingin dia murnikan bersama meteornya, lalu mengeluarkan tungku api yang cukup besar. Yah, dengan tungku aku bisa memulainya, jelas Lin Tian sambil tersenyum, dia memulai pemurnian senjata dengan menutup matanya. Saat Lin Tian sedang memurnikan senjata, sudah berlalu 2 hari sejak Lin Tian memulai pemurnian, di sisi ketiga kerajaan masih sibuk untuk memilih orang-orang yang akan masuk ke ruang makam. Ada 100 kuota untuk para seniman bela diri bebas, jadi beberapa dari orang-orang muda ikut mendaftar dengan membayar sedikit sebagai ganti untuk masuk ke ruang makam. Bagaimana apa ada kabar dari Anlin itu nak? Tanya Raja Wu, belum ayah, kata orang di penginapan dia keluar dari sana 2 hari yang lalu, dan penjaga melihat dia pergi menuju hutan setelah keluar dari gerbang kota, kata Wu Xin. 1 hari yang lalu dia pergi ke penginapan Lin Tian untuk mengajaknya berbicara tentang masalah ruang makam tapi dia tidak menemukan pemuda itu di sana, yang membuat dia bingung akhirnya mencari pemuda itu. Mungkin dia sedang berlatih, tunggu saja beberapa hari lagi, kata Raja Wu. Iya ayah, kuota untuk dia juga sudah kita sediakan jadi tidak ada masalah, balas Wu Xin. Iya, kita sangat berterima kasih kepadanya, jelas Raja Wu dengan penuh rasa syukur kepada Lin Tian. Jika pemuda itu tidak ikut campur mungkin Sekte Nether sudah melakukan kecurangan yang menyebabkan dia kalah. Iya, dia pemuda yang baik, balas Wu Xin. Hei, apa anak gadisku menyukai pria itu? Tanya Raja Wu sambil tersenyum, apa yang ayah pikirkan? Lalu Wu Xin berbalik dan meninggalkan Raja Wu. Hahaha, dia pemuda yang kuat jika aku memiliki menantu seperti itu sungguh bahagianya aku walaupun mati dengan cepat, tawa Raja Wu. Ayah, lalu Wu Xin melarikan diri seperti kelinci. Mendapatkan meteor itu dia belum melakukan pemurnian karena dia yakin itu membutuhkan waktu yang cukup lama jika memulai. Bayi kecil, bawa beberapa saudara dari kalung binatang untuk menjaga daerah hutan ini. Tetap waspada, jelas Lin Tian meninggalkan bayi kecil yang sedang tidur yang di belakangnya banyak binatang iblis yang menunggu perintahnya. Yah, kalian pergilah berpencar jangan sampai kakakku terganggu, jelas bayi kecil, semua binatang itu mengangguk dan pergi berpencar untuk menjaga wilayah Lin Tian berada. Baiklah, mari kita mulai sekarang, kata Lin Tian setelah persiapan selesai. Dia lalu mengeluarkan pedang yang ingin dia murnikan bersama meteornya, lalu mengeluarkan tungku api yang cukup besar. Yah, dengan tungku aku bisa memulainya, jelas Lin Tian sambil tersenyum. Dia memulai pemurnian senjata dengan menutup matanya. Saat Lin Tian sedang memurnikan senjata, sudah berlalu 2 hari sejak Lin Tian memulai pemurnian. Di sisi ketiga kerajaan masih sibuk untuk memilih orang-orang yang akan masuk ke ruang makam. Ada 100 kuota untuk para seniman bela diri bebas. Jadi beberapa dari orang-orang muda ikut mendaftar dengan membayar sedikit sebagai ganti untuk masuk ke ruang makam. Bagaimana apa ada kabar dari Anlin itu nak? Tanya Raja Wu. Belum ayah, kata orang di penginapan dia keluar dari sana 2 hari yang lalu, dan penjaga melihat dia pergi menuju hutan setelah keluar dari gerbang kota, kata Wu Xin. 1 hari yang lalu dia pergi ke penginapan Lin Tian untuk mengajaknya berbicara tentang masalah ruang makam tapi dia tidak menemukan pemuda itu di sana. Yang membuat dia bingung akhirnya mencari pemuda itu, mungkin dia sedang berlatih. Tunggu saja beberapa hari lagi, kata Raja Wu. Iya ayah, kuota untuk dia juga sudah kita sediakan, jadi tidak ada masalah, balas Wu Xin. Iya, kita sangat berterima kasih kepadanya, jelas Raja Wu dengan penuh rasa syukur kepada Lin Tian. Jika pemuda itu tidak ikut campur mungkin Sekte Nether sudah melakukan kecurangan yang menyebabkan dia kalah. Iya, dia pemuda yang baik, balas Wu Xin. Hei, apa anak gadisku menyukai pria itu? Tanya Raja Wu sambil tersenyum, apa yang ayah pikirkan? Lalu Wu Xin berbalik dan meninggalkan Raja Wu. Hahaha, dia pemuda yang kuat jika aku memiliki menantu seperti itu sungguh bahagianya aku walaupun mati dengan cepat, tawa Raja Wu. Ayah, lalu Wu Xin melarikan diri seperti kelinci. Hahaha, di dalam kamar Musuanyin, ada tetua pertama di sana yang ingin menanyakan kemana dia pergi bersama Lin Tian sejak mereka berpisah. Nak, kemana kamu pergi bersama pemuda itu? Tanya tetua pertama. Aku pergi berlatih bersamanya tetua, jawab Musuanyin tenang, lalu kekuatanmu.
bagaimana mungkin bisa maju? Master Sekte memperkirakan setidaknya butuh 1 tahun lagi kamu akan maju, jelas tetua pertama. Maaf aku benar-benar tidak bisa menyebutkan masalah ini tetua, aku telah berjanji kepada Tuan Anlin itu, balas Mu Xuanyin, Hais baiklah, aku tidak akan menanyakan lagi, tapi apa dengan cepat maju seperti ini ada masalah di tubuhmu? Tanya tetua pertama. Tidak ada, malah aku merasa lebih baik dari waktu aku masih di alam langit, jelas Mu Xuanyin. Bagus. Dengan begitu pertemuan generasi muda tahun itu pasti bisa mendapatkan hasil yang baik, jelas tetua pertama senang, aku akan melakukan yang terbaik, angguk Mu Xuanyin, iya, sekarang semoga di ruang makam kamu dan yang lainnya dapat mendapatkan keberuntungan dan terobosan yang bagus di sana, jelas tetua pertama. Iya, dan cobalah saling menjaga di dalam, menurut apa yang dikatakan Raja Wu maka ruang makam itu pasti juga memiliki banyak bahaya, jadi berhati-hatilah. Nasihat tetua pertama, iya, murid mengerti. Bagus, istirahatlah, aku pergi, lalu tetua pertama pergi dari kamar Mu Xuanyin. Mu Xuanyin menyentuh kalung yang diberikan Lin Tian padanya waktu itu dengan mata yang lembut, di mana dia sekarang. Aku sedikit merindukannya, tapi dia menghilang dari penginapannya. Apa terjadi sesuatu? Tidak dia sangat kuat, mungkin dia sedang berlatih, pikir Mu Xuanyin. Aku tidak sabar dengan pertemuan kita lagi, Mu Xuanyin melihat ke langit-langit kamarnya. Di luar tetua pertama yang meninggalkan ruangan itu sedikit mendesah, sebaiknya aku melaporkan tentang Xuanyin yang maju ke tingkat ilahi ke sekte, lalu dia berjalan menuju kamarnya berencana untuk memberi pesan ke sekte dan mempersiapkan untuk masuk ruang makam. Bab 103, Masuk Ruang Makam. Setelah beberapa hari lagi berlalu, hari ini adalah hari dibukanya ruang makam, dan sudah banyak orang berkumpul di sebuah kuil yang besar. Banyak orang-orang berkumpul menunggu dibukanya ruang makam itu, di sana ada 3 raja kekaisaran, dan tetua pertama Sekte Es. Tetua, apa pemuda itu belum datang? Tanya Raja Wu. Belum, aku tidak mendengar kabar dari dia selama 10 hari ini. Apa yang harus kita lakukan sebentar lagi ruang makam akan terbuka, jika dia tidak datang tepat waktu dia tidak akan bisa masuk, jelas Wu Xin. Tenang, dia pasti datang, kata tetua pertama, pemuda itu pasti akan datang, karena dia tahu bahwa ruang makam juga penting bagi dia, dan juga mungkin karena dia tahu tentang api langit dan pedang api juga membuat anak itu tertarik. Mu Xuanyin yang sedari tadi diam, hanya bisa mendesah, karena dia yakin pemuda itu terlambat karena sedang berkultivasi, tapi yang membuat dia cemas dia takut bahwa Lin Tian tidak dapat memasuki ruang makam jika terlambat. Semoga kamu datang, desah Mu Xuanyin. Di tempat lain daerah hutan tepatnya di sebuah goa. Lin Tian masih menutup mata karena memurnikan senjata yang dia pegang. Senjata devor adalah senjata melahap yang dia buat sendiri dapat berkembang dengan memakan batu meteor sesuai tingkatan. Semakin bagus meteornya semakin tinggi level pedang itu. Kakak, kenapa kamu belum bangun? Sudah waktunya untuk masuk ke ruang makam, jelas bayi kecil agak cemas. Setelah beberapa saat, mata Lin Tian yang tadi tertutup terbuka, dia menghembuskan nafas ringan dan menatap pedang di depannya dengan senyum. Akhirnya berhasil, kata Lin Tian. Kak, cepat kita harus pergi jika telat kita tidak bisa masuk ruang makam, jelas bayi kecil. Oh, aku lupa, ayo pergi, kata Lin Tian dengan cepat menyimpan pedangnya dan terbang keluar dari goa itu. Katanya ruang makam dibuka di sebuah kuil antara 3 kerajaan. Baiklah mari kita ke sana, tanpa menunggu Lin Tian dan bayi kecil yang ada di kepala Lin Tian, mereka langsung terbang menuju arah kuil dengan cepat. Bunyi suara keras terdengar dari kuil itu, lalu pintu kuil yang tertutup terbuka pada saat itu, pada pintu itu seperti lubang hitam yang gelap, tapi mereka semua tahu bahwa ruang makam telah terbuka jadi sudah waktunya bagi mereka untuk masuk. Semuanya, mari masuk, semoga kalian mendapatkan keberuntungan di dalam, teriak Raja Wu. Iya. Lalu banyak orang masuk ke dalam ruang makam itu secara bersamaan, yang lain sedang sibuk masuk ke ruang itu. Saudari mari kita masuk, kata Wu Xin. Kalian masuklah duluan jangan menghiraukan aku, kata Mu Xuanyin. Mereka semua saling menoleh dengan bingung, baiklah, kami duluan, ayo saudari Yun, saudari Yin kita masuk, jelas Wu Xin yang mengerti arti dari Mu Xuanyin. Yang lain juga sadar dan hanya mengikuti Wu Xin ke dalam ruang itu. Setelah masuk, hanya Mu Xuanyin yang tertinggal di luar di antara mereka tadi. Mu Xuanyin lalu melihat ke arah kerumunan orang yang belum masuk seperti mencari seseorang.
iya tentu itu adalah Lin Tian. Tapi setelah melihat tidak ada wajah Lin Tian, Mu Xuanyin sedikit kecewa. Sekarang sudah hampir setengah dari 1.000 orang masuk, dan orang-orang yang masuk adalah orang-orang yang mendapatkan token dari 3 kerajaan, yang tidak memiliki token tidak akan bisa masuk. Wah, sepertinya aku telat sedikit, sebuah suara muncul di langit menyebabkan beberapa orang yang tadi akan masuk melihat ke arah langit. Dan juga 3 raja serta tetua pertama berdiri dan melihat ke atas langit. Di atas langit dia melihat pemuda berpakaian putih berdiri dengan kucing di kepalanya. Tuan An, sapa 2 raja itu. Iya, balas Lin Tian. Lalu dia melihat ke arah Raja Wu dan tetua pertama dan hanya mengangguk. Melihat ke arah Erumunan dia melihat ada Mu Xuanyin yang masih tinggal sendirian di bawah. Dia hanya tersenyum melihat wanita itu, lalu dia menoleh ke tetua pertama Sekte Es sambil mengirim pesan menggunakan akal ilahinya. Tetua pertama, sebaiknya biarkan murid-muridmu yang bersembunyi memperhatikan gerakan yang aneh. Aku merasa akan terjadi sesuatu hal yang buruk setelah ini. Apa? Mu Zixi bingung dan tak sadar mengeluarkan teriakan, yang menyebabkan yang lain kaget. Ada apa tetua? Tanya Raja Wu. Tidak apa-apa, jelas Mu Zixi, lalu melihat Lin Tian dan mengirim pesan juga. Apa kamu yakin? Ia setidak hampir 70% yakin, bersiaplah yang terburuk, atau jika perlu coba hubungi sekte super lain untuk meminta bantuan, karena aku yakin sesuatu di ruang makam ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng, balas Lin Tian. Jika itu 70% lalu 30%-nya apa? Tanya Mu Zixi. 30% mereka menyerang di dalam ruang makam, mencari benda yang mereka inginkan. Alasan aku mengatakan 70% adalah karena mereka gagal di dalam maka mereka akan menggunakan cara paksa di luar ini untuk mendapatkan benda yang mereka inginkan. Jelas Lin Tian, begitu, aku akan bersiap. Tapi soal meminta bantuan sekte aku hanya bisa mengirim pesan, dan butuh waktu beberapa hari untuk mereka datang ke sini, jelas Mu Zixi. Tidak masalah, ruang makam akan terbuka selama sebulan itu cukup, aku akan mencoba menggagalkan mereka dari dalam, jelas Lin Tian. Baik, balas Mu Zixi. Lin Tian mengangguk, lalu berbalik melihat ke suatu arah, dia hanya mengirimkan suaranya ke arah itu, lalu menatap Mu Xuanyin dan menghilang muncul di tempat Mu Xuanyin memegang tangannya. Ayo masuk, senyum Lin Tian. Mu Xuanyin yang dipegang hanya mengangguk dan memegang tangan Lin Tian juga. Lin Tian terbang dengan cepat dan masuk ke dalam ruang itu, setelah itu yang mempunyai token masuk akhirnya masuk semua, dan tidak ada yang tersisa lagi yang berada di luar, hanya orang-orang yang tidak memiliki token yang berada di luar serta orang-orang yang hanya ingin melihat kesenangan saja. Raja Wu, Raja Rong dan Raja Ju mari kita bicara. Ini adalah hal yang serius, kata Mu Zixi. Oh, mereka bertiga kaget, tapi hanya mengangguk. Baik, mari tetua, kami akan mendengarkan Anda, jelas Raja Wu memimpin yang lain menyatakan setuju. Iya, mari, balas tetua pertama. Mereka pergi dari sana untuk melakukan diskusi tentang masalah yang tadi Lin Tian katakan. Tetua pertama tidak ingin menganggap apa yang dikatakan pemuda itu enteng. Dia serius untuk membicarakan masalah ini apalagi itu terkait dengan Yimo. Sebuah kelompok di puncak gunung itu melihat ke arah Lin Tian menghilang. Mereka hanya berdiri dan tersenyum melihat pemuda yang tadi menghilang ke ruang itu. Aura mereka juga sangat kuat, yang terlemah juga hanya berada di tingkat 5 alam ilahi. Bab 104. Di dalam ruang makam, sebuah suara muncul di telinga seorang laki-laki parubaya di depan kelompok itu. Suara itu adalah pesan yang Lin Tian sampaikan sebelum masuk ke dalam ruang makam. Paman ketujuh, berhati-hatilah aku merasa beberapa Yimo masuk menyamar sebagai manusia masuk ke dalam ruang makam ini. Paman harus berhati-hati, cobalah untuk bergabung dengan Sekte Es dan 3 kerajaan lainnya, tapi tetap sembunyikan kekuatan kita. Aku akan mencoba membunuh Yimo yang masuk itu paman. Satu lagi rahasiakan identitasku, katakan pada saudara I yang lain, pesan Lin Tian. Hahaha, anak ini semakin luar biasa saja. Memang keponakanku, jelas tetua ketujuh dengan bahagia melihat pemuda yang telah tumbuh besar itu. Lalu dia berbalik dan menatap orang-orang yang dibawanya, di antara mereka ada beberapa murid inti, dan tetua sekte langit, murid inti yang dibawa tetua ketujuh juga semuanya orang kuat di alam ilahi, yang terlemah hanya di tingkat 5 alam ilahi. Baiklah, Lin Tian sudah mengatakan bahwa dia akan bertindak di dalam ruang makam, dan kita akan bertindak di luar untuk menjaga dari para Yimo busuk itu atau situasi yang tidak diinginkan, jelas tetua ketujuh. Baik, jawab mereka semua. Tetua,
Apa kami akan bekerja sama dengan Sekte Es dan 3 kerajaan itu? Tanya seorang tetua di sana. Oh, tentu saja, lebih banyak orang lebih baik tapi hanya aku yang akan menemui mereka. Kalian berpencar dan sembunyikan kehadiran kalian. Kalau ada di antara kalian yang menemui murid Sekte Es tetap bersama tapi secara diam-diam. Mengerti, jelas tetua ketujuh. Kami mengerti. Bagus. Oh iya, jangan sampai kalian menggoda-goda murid Sekte Es. Mereka cukup dingin loh. Hahaha, kata tetua ketujuh bercanda. Hahaha, tetua tenang saja, kami tak seperti adik kecil Lin Tian yang bahkan bisa menaklukkan murid Master Sekte Es, jawab seseorang murid inti. Hahaha, mereka semua tertawa bahagia. Jangan begitu, itu tandanya adik kecil sudah dewasa, jangan menghinanya, daripada kamu tidak pernah berhasil mendapatkan wanita di umurmu begitu, kata seorang pemuda berpakaian biru. Sial, Zen, apa kamu menghinaku? Balas pemuda itu berpura-pura kesal, tapi dia tidak marah dengan ejekan pria bernama Zen itu. Hahaha, mereka tertawa melihat tingkah laku pria bernama Zen dan pemuda yang diejek itu. Sudah, saatnya berpencar, tetap berkomunikasi, dan berhati-hati, bagi sesuai tim yang sudah dijelaskan, kata tetua ketujuh sambil tersenyum. Baik, bagus, pergi sekarang, perintah tetua ketujuh. Iya. Mereka semua terbang dengan cepat dan menghilang dari puncak gunung itu. Yang hanya menyisakan tetua ketujuh yang berdiri melihat ke pintu masuk ke ruang makam itu. Huf, semoga mereka tidak datang, kalau berani datang aku harus ikut bertarung juga, itu sangat melelahkan bagi tubuh tuaku ini, kata tetua ketujuh sambil tersenyum. Yah, saatnya bertemu tetua pertama Sekte Es, aku ingin melihat apa dia sudah berkembang, lalu setelah selesai berbicara dia menghilang dari tempat itu. Di dalam ruang makam itu, Lin Tian masuk bersama Mu Xuanyin. Mereka muncul di sebuah tempat yang luas. Inikah ruang makam itu? Tanya Lin Tian. Iya, Raja Wu pernah menceritakan tentang situasi di dalam ruang ini. Katanya bukan hanya ada binatang iblis yang kuat, tapi juga ada roh-roh jahat juga di sini. Jelas Mu Xuanyin. Roh jahatkah? Lin Tian tanpa sadar melihat tubuhnya. Sepertinya kekuatan kita ditekan ke batas tertentu. Fikir Lin Tian, tapi dia tidak terlalu memikirkannya, karena memang dia juga menyegel kekuatan di tubuh dia itu. Iya, kita ditekan ke batas alam langit tingkat pertama. Mu Xuanyin hanya menggelengkan kepalanya. Hanya Lin Tian yang sedikit tersenyum karena memang dia juga sudah menekan kultivasi juga, jadi itu tidak masalah jika ditekan lagi, juga kekuatannya toh bisa digunakan di sini setelah diperiksa dengan teliti oleh dia. Baiklah, mari kita pergi, sambil mencari keberuntungan. Aku penasaran apa legenda itu memang ada atau tidak, pikir Lin Tian. Mungkin saja ada tapi kita tidak tahu di mana tempatnya, jelas Mu Xuanyin. Memang begitu, mari pergi, aku harus membunuh beberapa orang, dijelas Lin Tian sambil tersenyum. Ruang ini. Membunuh. Mu Xuanyin bingung dengan apa yang dikatakan Lin Tian, tapi dia tidak bertanya, hanya mengikuti dari belakang Lin Tian saja. Lalu mereka pergi menuju arah dalam ruang makam itu. Lin Tian dan Mu Xuanyin terbang menuju arah area dalam ruang itu dengan cepat. Di perjalanan, Lin Tian melihat beberapa orang, tapi orang-orang itu tidak berar menyerang Lin Tian meskipun di sini kultivasi mereka disegel rata, karena tahu pemuda ini sangat mengerikan dan kabarnya dia mengalahkan jenius Sekte Nether yang sudah di tingkat 3 alam ilahi dengan mudah dengan satu serangan, bahkan menghancurkan roh tetua Sekte Nether di tempat. Aku merasakan sesuatu di depan, jelas Lin Tian sambil tersenyum menakutkan membuat Mu Xuanyin agak aneh. Sesuatu. Apa itu? Apa ada harta di sana? Tanya Mu Xuanyin. Tidak, beberapa kecoa yang tidak menginginkan kehidupan, kata Lin Tian sambil tersenyum. Lalu dia terbang menuju arah yang dia rasakan itu. Di arah itu ada beberapa pria dan wanita yang dikepung oleh beberapa pria yang bertubuh menakutkan. Dan aura yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengepung mereka juga sangat menakutkan. Siapa kalian? Kenapa kalian menyerang kami? Tanya pemuda di depan orang-orang itu. Hahaha, tidak ada alasan, tapi kami sangat membutuhkan darah kalian semua, jadi jangan melawan, itu akan membuat kalian bertambah menyakitkan, jelas pemimpin orang yang menakutkan itu. Sial, aku akan melawan kalian, kata seorang pemuda berbaju biru di belakang pemuda yang memimpin itu. Dia langsung menyerang pemimpin orang yang mengepung mereka tanpa basa-basi, tapi saat dia berada di dekat pemimpin ornak yang menakutkan itu,
dia dipukul oleh seseorang yang maju di belakang pemimpin itu, dan dia langsung hancur menjadi kabut darah di depan teman-temannya. Aku sudah bilang jangan melawan, Ci, jangan bunuh mereka, kita butuh mereka untuk persembahan, terang pemimpin itu. Maaf, aku kelepasan, tidak akan kuulangi, kata orang yang tadi membunuh pemuda itu. Kalian berani membunuh kami tidak akan membiarkan kalian, teriak pemuda yang memimpin itu. Hahaha, kalian akan menjadi persembahan untuk membangkitkan Tuan kami, jadi kalian tenang dan berbahagialah dapat menjadi persembahan Tuan kami, teriak pemimpin menakutkan itu. Tuan kalian. Maksud kalian apa? Tanya mereka. Hahaha, semua orang yang menakutkan itu hanya tertawa, tapi saat itu aura yang benar-benar menjijikan keluar dari tubuh mereka yang membuat yang lain ketakutan. Kalian Yimo, bagaimana kalian bisa masuk? Tanya pemuda itu. Hahaha, itu tidak penting, menyerahlah dan mati dengan tenang untuk persembahan, tangkap mereka. Perintah pemimpin Yimo itu. Kalau begitu kalian bisa mati dengan tenang karena tuan kalian mungkin juga akan kubunuh. Sebuah suara tiba-tiba muncul di atas langit menyebabkan semua yang ada di sana kaget. Siapa? Bab 105. Bertemu beberapa Yimo. Siapa? Tanya pemimpin Yimo itu. Mereka melihat di langit ada satu wanita dan pemuda sedang berdiri menatap mereka dengan senyum di wajah pemuda itu. Melihat pemuda itu membuat semua orang di sana kaget, pasalnya pemuda itu adalah Lin Tian atau yang mereka kenal An Lin. Dan saat melihat wanita di belakang Lin Tian mereka juga kaget karena wanita itu adalah musuhannya murid Sekte S. Sepertinya kalian tahu siapa aku, jelas Lin Tian tersenyum, sedangkan bayi kecil membuka satu matanya melihat para Yimo itu. Dia tidak memperhatikan mereka karena kekuatan para Yimo itu terlalu kemah di mata bayi kecil dan juga Lin Tian. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu An Lin, hahaha, tapi yakinlah kamu juga pasti akan menjadi persembahan tuan kami, teriak pemimpin Yimo itu. Sepertinya kamu sangat yakin bisa mengalahkanku. Tanya Lin Tian. Hahaha, di sini kekuatan kalian hanya di tingkat langit pertama. Seberapa kuat pun kamu di dunia luar, sedangkan kami walaupun dikunci tapi kami memiliki tubuh yang kuat dan jiwa yang kuat, jelas pemimpin Yimo itu. Aku tidak menyangka kalian sangat kuat, kata Lin Tian sambil berpura-pura memuji mereka. Kalau begitu menyerahlah, kami tidak akan membuatmu terlalu sakit dan untuk wanita itu biarkan kami mencicipinya dulu sebelum jadi korna untuk tuan kami. Hahaha, teriak pemimpin Yimo itu. Mendengar itu musuhannya sangat marah, dan ingin menyerang tapi sebelum dia akan menyerang dia melihat Lin Tian tersenyum menakutkan dan aura membunuh yang luar biasa muncul di tubuh Lin Tian, yang menyebabkan dia dan yang lain merasakan perasaan tercekik. Aura membunuh Lin Tian seperti seorang dewa kematian yang turun untuk membunuh mangsanya, sungguh nyata dan bahkan bisa membuat mereka ketakutan. Bahkan pemimpin Yimo tadi merasakan tubuhnya tidak bisa bergerak dan bahkan yang lebih lemah dari dia pun ada yang memuntahkan darah dari mulut mereka. Bagus kalau begitu. Berani berpikiran jahat terhadap wanitaku, kalian mati saja, tenang itu tidak akan terlalu menyakitkan, kata Lin Tian yang masih tersenyum. Lightning of Death, kata Lin Tian pelan. Lalu banyak petir hitam bermunculan di langti, awan gelap yang menakutkan muncul, lalu petir itu menyerang para Yimo itu. Melihat serangan itu mereka berusaha untuk menghindar tapi mereka gagal karena sudah terlambat untuk menghindar. Teknik suci, teriak pemuda lainnya. Teriakan-teriakan terdengar di sana. Satu persatu dari Yimo itu berubah menjadi asap darah dan seluruh tubuh mereka tidak ada yang tersisa karena petir itu. An Lin, kamu akan mati oleh tuan kami, teriak pemimpin Yimo itu, jika tuanmu berani, aku akan melawannya, tapi tenang saja aku akan pergi mencarinya setelah ini, kata Lin Tian dengan tenang. Boom, boom, setelah beberapa saat awan hitam menghilang dan tempat itu kembali seperti semula tapi, di tanah banyak darah hitam yang bergelimang. Berbau busuk menyebabkan teman-teman pemuda yang tadi dikepung ada yang tidak tahan dan muntah. Lin Tian hanya diam melihat itu, dia hanya sedikit menggerakkan tangan dan sebuah api muncul membakar darah itu, lalu tanah itu bersih dari semua darah hitam itu. Semua orang di sana lahirnya bisa lega dan tenang kembali setelah merasakan bau darah dan juga darah hitam itu menghilang. Terima kasih saudaraan, jawab pemuda itu, tidak perlu, kami hanya lewat dan bertemu Yimo. Itu sudah tugas kami, balas Lin Tian. Tidak, jika Anda tidak lewat ke sini kami pasti akan menjadi makanan untuk Tuan Yimo tadi, balas pemuda itu sambil menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, balas Lin Tian. Melihat ketulusan pemuda itu, Lin Tian tidak berkata lagi.
Baiklah, aku akan pergi dulu. Setelah beberapa saat diam, Lin Tian bersiap untuk pergi bersama Mu Suanyin. Tuan An, tunggu dulu, kata pemuda itu. Ada apa? Kata Lin Tian menatap pemuda itu dengan sedikit mengerutkan kening. Tuan An, apa Anda tertarik dengan ladang obat spiritual yang ada di ruang makam ini? Tanya pemuda itu. Ladang obat. Apa maksudmu? Tanya Lin Tian. Sebelum kami bertemu Yimo itu, kami secara tidak sengaja melihat ada arai yang kuat di sekitar area dekat sini. Di dalam kami melihat beberapa bahan obat spiritual yang cukup tinggi di sana, tapi kami tidak bisa masuk karena arainya sangat kuat bagi kami, jelas pemuda itu. Oh, lalu kamu mengatakan ingin meminta bantuanku untuk membuka ladang obat itu? Tanya Lin Tian. Iya, kami ingin meminta Tuan An membuka ladang obat itu. Kami berjanji akan memberikan 70% untuk Tuan An jika bisa membuka ladang obat itu, jelas pemuda itu tulus. Lin Tian sedikit berpikir lalu menatap Mu Suanyin. Bagaimana menurutmu? Tanya Lin Tian kepada Mu Suanyin. Tidak masalah. Kita membantu membuka ladang obat itu, dan mereka juga berjanji membagi lebih besar untuk kita. Lagian kita juga belum terburu-buru menuju pusat ruang makam, masih ada 30 hari lagi, jelas Mu Suanyin. Kamu benar, sambil menuju pusat ruang makam ini kita juga harus mencari beberapa hal baik, jelas Lin Tian. Lalu dia menatap pemuda tadi, dan dengan tenang berkata padanya, baiklah, kami setuju, tapi mari kita bagi setengah-setengah. Kami berdua 50 kalian 50, jawab Lin Tian. Dia tidak ingin mengambil hal yang telah ditemukan oleh mereka dengan seperti itu. Walaupun mereka yang meminta, tapi lebih baik membagi bahan obat itu dengan rata. Terima kasih Tuan An, jelas pemuda itu. Dia bersyukur karena pemuda ini mau membagi dengan rata hasil yang dia dapat dengan mereka. Dan orang-orang yang di belakang mereka juga sangat berterima kasih atas apa yang Lin Tian katakan tadi. Mereka sebelumnya berpikir Lin Tian akan meminta lebih dari itu. Tapi mereka salah, Lin Tian hanya meminta setengah dari bahan di sana dan lebihnya diberikan kepada mereka yang membuat mereka bahagia. Jangan panggil aku Tuan An, panggil saja Saudara An, balas Lin Tian. Baik Saudara An, namaku Nin Emhu, dan mereka adalah saudaraku, kami berasal dari Sekte Bulan, balas pemuda bernama Nin Emhu itu. Oh, Sekte Bulankah? Apa Sekte tingkat 1 juga masuk ke sini? Tanya Lin Tian bingung. Iya, selain kami ada Sekte Ular dan Sekte Racun juga ikut masuk ke sini. Karena ada 100 kuota yang diberikan oleh kerajaan ke sekte tingkat 1 yang membuat kami bisa masuk, jelas Nin Emhu. Aku berpikir mereka tidak tertarik dengan ruang makam ini. Tak kusangka ada yang masuk juga, berapa banyak? Jelas Lin Tian. Sekte Bulan mendapat 34 orang sedangkan yang lain 32 orang, Saudara An. Walaupun sekte seperti tingkat 1 juga memiliki dunia harta sendiri, tapi mereka juga ingin murid mereka berkembang, jadi mereka memilih beberapa murid untuk masuk ke sini, jelas Nin Emhu. Begitu, Lin Tian sedikit mengerutkan keningnya. Oh iya, apa ada di antara kalian yang mengenal mereka yang menyerang kalian? Tanya Lin Tian. Kami tidak mengenal mereka, tapi kami tahu sedikit ada beberapa orang dari 3 kerajaan yang menjadi penyerang kami tadi, jelas Nin Emhu. Oh, dari keluarga mana mereka? Tanya Lin Tian. Tidak jelas, tapi tadi dia memanggil 3 orang dengan sebutan Chu, Zhong, dan Zong, kata Nin Emhu kepada Lin Tian. Bab 106. Rencana yang telah Lin Tian siapkan. Baiklah, mari kita ke sana dulu, jelas Lin Tian. Iya. Mari Saudara An, lalu Nin Emhu dan yang lainnya memimpin Lin Tian menuju ladang obat tersebut. Butuh 1 hari untuk menuju tempat itu dari tempat mereka berada, karena tempat itu sudah 20% di kedalaman ruang makam itu. Di malamnya mereka beristirahat dan pagi mereka melanjutkan ke arah ladang obat itu. Mereka juga tahu tentang ladang obat itu dari salah satu tetua mereka di sekte yang pernah masuk ke sini, tapi dia hanya bisa melihat dari jauh karena formasi di sana sangat kuat. Dia meminta bantuan Lin Tian karena tahu bahwa pemuda ini juga seorang master array formasi, itu pun hanya mencoba. Dia tidak tahu bahwa Lin Tian akan membantu mereka bahkan membagi rata hasil itu. Setelah siang saat mereka sampai tepat di depan array yang dikatakan Nin Emhu. Di sini Saudara An, kata Nin Emhu. Baiklah, kalian mundurlah, biar aku mencoba melihat, kata Lin Tian. Lalu Lin Tian mengangguk dan maju untuk melihat array di depan. Dia mencoba melihat dan mengetahui inti dari array formasi itu, yang lain hanya diam menunggu Lin Tian selesai untuk melihat. Setelah beberapa jam Lin Tian selesai menyelidiki formasi array itu, dia berbalik ke arah mereka dan berkata,
Kita bisa masuk, kalian bersiaplah, jika aku hitung sampai 5 kalian langsung masuk, tapi ingat berhati-hatilah setelah masuk, jelas Lin Tian. Baik, mereka semua senang mendengar perkataan Lin Tian dan bersiap seperti yang dikatakan Lin Tian. Lin Tian mengangguk dan berbalik mendekat ke arah arai formasi itu, membentuk segel di tangannya, lalu formasi itu terbuka, dan mereka semua sangat senang melihatnya. Saat mereka akan masuk, beberapa bayangan langsung masuk ke dalam lubang formasi yang dibuka Lin Tian. Lin Tian dan yang lain kaget melihat itu, karena mereka tidak bereaksi tepat waktu. Setelah itu bayangan itu melihat ke arah mereka dan tersenyum. Hahaha, terima kasih karena kalian kami bisa masuk ke sini, jelas pemuda yang tadi masuk sebelum itu. Kalian, kurang ajar, teriak Nin Emhu. Hahaha, kami bukan kurang ajar tapi memanfaatkan kesempatan. Siapa yang kuat dan cerdas dialah yang menang, kata pemuda berjubah kuning itu. Iya benar kata senior Ro, kami masuk karena kehebatan kami. Kalian saja yang bodoh, kata seorang perempuan di sana, kalian. Nin Emhu akan marah tapi dihalangi oleh Lin Tian. Lin Tian menatap Nin Emhu dan menggelengkan kepalanya, saudaraan, kamu yang membuka ruang itu tapi mereka, belum selesai Nin Emhu berbicara Lin Tian menghentikannya. Iya apa yang dikatakan mereka benar. Siapa yang kuat dan cerdas dia menang, jelas Lin Tian. Yang lain kaget dengan apa yang dikatakan Lin Tian. Mereka berpikir bahwa pemuda ini telah menyerah, tapi hanya Mu Suanyin yang percaya bahwa Lin Tian tidak menyerah tapi pemuda ini sedang marah. Hal yang dia ketahui adalah semakin lama senyuman Lin Tian, maka semakin marah orang ini. Dia berpikir betapa malangnya para pemuda yang masuk tadi. Hahaha, nak kau sadar akan kelemahanmu. Aku suka itu, kata pemuda yang dipanggil sendiri Ro itu. Iya, kamu memang cukup baik, kami berasal dari sekte ular sekte tingkat 1 di benua timur. Haha, nanti kami akan memberikan hadiah kepadamu setelah kami selesai mendapatkan harta di sini, jelas perempuan di antara mereka, benarkah? Kalau begitu terima kasih, ayo mari kita duduk dulu, kata Lin Tian. Yang lain hanya diam dan menghela nafas dengan pasrah, mereka hanya mengikuti perintah Lin Tian saja. Hahaha, yakinlah, kata pemuda Ro itu. Lalu mereka bersiap berbalik dan di depan mereka seorang pemuda yang tadi mengejek Nin Emhu maju di depan, belum jauh dia maju pemuda itu berteriak. Suara teriakan pemuda itu membuat yang lain kaget bukan main, dan mereka melihat pemuda itu ditarik oleh sebuah akar yang sangat besar, lalu pemuda itu semakin kurus dan bahkan setelah beberapa saat pemuda tadi hanya tersisa tulang saja. Melihat itu teman pemuda yang lain tadi kaget dan bahkan ketakutan. Apa itu? Teriak salah satu dari 10 pemuda yang masih tinggal, apa itu? Demikian juga Nin Emhu dan Mu Suanyin, mereka bingung apa akar itu. Tapi lalu mereka melihat Lin Tian dengan senyum yang menakutkan, lalu mereka baru sadar bukan Lin Tian tidak tahu keberadaan orang-orang ini, tapi dia sengaja membiarkan mereka masuk ke dalam sebagai umpan. Kau menjebak kami, teriak perempuan di sana, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Bukannya kalian yang dulu masuk ke dalam. Benarkan bayi kecil? Tanya Lin Tian ke bayi kecil. Meong, lihatlah, kucingku pun mengiyakannya juga, kata Lin Tian menatap mereka yang marah itu. Pemuda bernama Ro itu sangat marah dan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Dia tidak menyangka tadinya berpikir pemuda itu takut kepada mereka tapi ternyata hanya mempermainkan mereka saja. Kau, sebelum dia berteriak salah satu temannya akhirnya dimakan juga seperti yang pertama. Tidak, senior tolong aku, pemuda itu berteriak. Lain dengan pemuda pertama sekarang pemuda itu ditarik oleh akar itu, satu akar menarik tangannya dan satu lagi menarik dari kakinya. Sakit, teriak pemuda itu, tidak lama badan dan kakinya terpisah dan pemuda itu mati dengan sangat menyakitkan. Pemuda Ro itu dan yang lainnya sudah mati ketakutan bahkan kaki perempuan yang tadi sangat sombong tidak dapat berjalan. Sial, cepat lari ke tempat masuk tadi, teriak pemuda Ro itu. Lalu mereka semua mencoba untuk lari, sambil di belakang mereka, akar tersebut sudah menelan tubuh pemuda yang mati tadi. Saudaraan ini, Nin Emhu bingung dengan yang terjadi, bahkan mereka sangat ngeri melihat kematian pemuda yang terbelah dua tadi. Itu adalah akar pohon penjaga ladang obat ini jika aku tidak salah, aku merasakannya saat mencoba membuka arai, jelas Lin Tian, jadi saat kamu membuka arai tadi, karena kamu tahu keberadaan mereka, kamu sengaja menyuruh kita masuk agar mereka semua terpancing masuk duluan, dan membiarkan mereka sebagai umpan untuk melihat seperti apa respon akar itu, bukan?
Jelas musuh angin. Seperti yang diharapkan dari wanitaku, kata Lin Tian sambil mengangguk. Siapa wanitamu? Teriak musuh angin agak kesal, tapi di matanya terdapat rasa lembut yang tidak dapat disembunyikan. Cepat, cepat lari keluar dari sini. Mereka masih berlarian menuju tempat mereka masuk, tapi Lin Tian lalu hanya tersenyum menyeramkan melihat mereka, yang membuat rombongan Nin Emhu merasa merinding melihat senyuman itu. Saat mereka hampir mendekat ke lubang tempat mereka masuk, pemuda roh mencoba keluar tapi tidak bisa keluar, karena dia melihat formasi yang terbuka tadi sudah tertutup yang membuat dia merasa ketakutan. Kau, berani sekali kamu menjebak kami. Kamu tahu kami sekte tingkat 1, cepat selamatkan kami. Teriak pemuda roh itu dengan marah. Iya, kami adalah sekte tingkat 1. Jika orang-orang sekte kami mengetahuinya maka kalian akan diburu sampai ke ujung dunia, teriak perempuan yang sudah ketakutan itu dengan marah. Oh, apa tadi? Sekte tingkat 1, memang sekte yang sangat kuat, angguk Lin Tian sambil tersenyum. Kau, teriak pemuda itu. Bab 107, siksaan yang menakutkan. Karena dia tidak bisa mendapat bantuan dari Lin Tian, dia berpikir meminta bantuan kepada orang di belakangnya. Dia yakin pemuda itu adalah pelayan mereka. Setelah berpikir lalu pemuda roh itu melihat ke belakang Lin Tian. Dia tahu bahwa yang di belakang Lin Tian adalah murid sekte bulan, jadi dia berteriak kepada mereka. Kalian berasal dari sekte bulan, kami juga tidak punya banyak permusuhan, jadi cepat perintahkan orang ini untuk membuka formasi ini. Kami janji akan menghargai kalian di depan tetua sekte kalian, teriak pemuda roh itu. Murid-murid sekte bulan hanya diam saja, sampai sekarang mereka murid sekte ular tidak tahu siapa pemuda ini. Dia adalah Anlin yang mengalahkan Neng Li dari sekte Nether bahkan hampir membuat dia lumpuh, dan juga bahkan dia memiliki saudara seperti Raja Panah. Apa artinya sekte tingkat 1 di matanya? Hanya dengan mengatakan sepatah kata jelek kepada Raja Panah, sekte ular akan hancur dengan satu panah Raja Panah. Kau, wanita rendahan, katakan pada pemuda ini untuk membantuku. Kau tahu aku adalah murid dari tetua sekte Nether. Percayalah aku akan membuat hidupmu bahagia dengan menjadi murid tetua sekte kami, teriak perempuan itu. Mendengar itu Lin Tian mengerutkan kening bahkan aura membunuh muncul dari tubuhnya. Hal yang paling dia benci adalah ada seseorang yang menghina orang-orang yang disayangi. Apalagi Lin Tian sudah menganggap musuh angin sebagai wanitanya, dia sudah berencana menceritakan masalah ini ke orang tua dan pamannya. Karena dia tahu status musuh angin berbeda jadi dia ingin mendengar pendapat keluarganya. Walaupun statusnya di sekte langit pun juga sangat tinggi, jika dia menginginkan menjadi master sekte bahkan paman pertamanya sangat senang melepaskan pada Lin Tian, tapi dia tidak mau karena itu terlalu merepotkan, dan dia juga yakin kakaknya Bing Zhao pasti akan bahagia dan berpesta merayakan kebebasannya dari hal merepotkan seperti menjadi master sekte. Apa katamu tadi wanita jalang? Berani kamu mengatakannya lagi? Tanya Lin Tian dengan marah. Kamu, melihat tatapan membunuh Lin Tian diarahkan padanya membuat hatinya ketakutan. Dia merasa pemuda ini mengerikan, dia seperti iblis karena dia tahu bahwa jika dia keluar pemuda ini pasti membunuhnya. Murid-murid sekte bulan menggelengkan kepalanya, mereka tahu bahwa pemuda ini sangat menyayangi orang-orang di dekat dia setelah beberapa saat bersama pemuda ini. Apalagi saat malam pemuda ini bahkan mengatur formasi di tempat istirahat musuh angin yang cukup menahan seorang yang berada di alam ilahi. Bahkan di saat itu juga pemuda ini tidur di depan tenda musuh angin untuk memastikan wanita itu aman, jadi dari itu sudah jelas netapa perasaan Lin Tian terhadap musuh angin. Jadi dia tahu pemuda ini sudah marah karena kata-kata murid sekte ular itu, dasar bodoh, pikir mereka dalam hati. Kau berani? Cepat buka atau nanti jika sekte ular tahu maka kamu akan diburu. Teriak perempuan itu. Apa sekte ular di mataku? Bahkan jika 3 sekte benua timur aku tidak akan takut. Jika mereka berani datang akan kupastikan sekte ular menghilang. Teriak Lin Tian dengan marah. Lalu aura membunuh yang sangat buruk keluar di tubuhnya, menyebabkan para murid-murid sekte ular merasakan ketakutan. Kamu pikir kamu siapa? Berani lancang seperti itu? Kalian lihat dia berani mengancam sekte kita, teriak pemuda roh itu. Murid sekte bulan hanya menggelengkan kepala mereka. Pada akhirnya Nin Emhu berbicara menatap mereka. Kalian bodoh sekali, kata Nin Emhu. Kau, apa maksudmu kami bodoh? Teriak perempuan yang sudah ketakutan melihat akar yang sedang melayang tidak jauh dari mereka. Dia adalah Anlin, yang mengalahkan murid sekte Nether terkuat. Dia juga saudara dari Raja Panah. Katakan padaku apa kalian titka bodoh.
Senyum Nin Emhu, dia tidak kasihan pada orang-orang ini karena mereka juga tadi sudah berencana mencuri hasil dari penemuan mereka. Apa? Murid Sekte Ular di dalam yang tersisa kaget, dan hati mereka sudah jatuh. Lalu kalian juga sudah menghina perempuan itu, kalian tahu dia siapa? Tanya Nin Emhu. Lin Tian masih diam, dan tidak menghentikan Nin Emhu berbicara. Siapa? Dia murid Sekte Es, dan juga nona muda Sekte Es Musuanyin, kata Nin Emhu mendesah. Apa? Perempuan yang meneriaki Musuanyin dengan sebutan jalan tadi pun terduduk lemes, dia tidak menyangka menyinggung karakter seperti itu. Yang satu adalah monster, yang satu lagi adalah wanita kuat dari Sekte Super. Tuan Mudaan, tolong selamatkan kami, Tuan Muda, kami mohon, kata pemuda roh itu. Iya, maafkan kami salah, yang lain termasuk wanita itu juga memohon ampun. Tapi sayang baik Lin Tian dan Musuanyin hanya diam saja dan bahkan di mata Lin Tian sudah terdapat api kemarahan. Mati saja, teriak Lin Tian. Sebenarnya Lin Tian tahu mereka tidak tulus. Dia yakin setelah mereka selamat, murid-murid ini pasti akan meminta pertolongan dan merampok mereka. Iya, walaupun dia tidak peduli tapi dia berhutang budi kepada Nin Emhu karena membawa dia ke ladang obat ini. Kamu, lalu terdengar teriakan murid Sekte Ular lain yang ditangkap akar itu. Sekarang murid itu dicongkel matanya dan juga lidahnya ditarik keluar, lalu akar tadi berubah jadi mulut dan menelan mata dan lidah pemuda itu. Lalu tubuhnya pun lenyap juga ditelan. Setelah selesai banyak akar melihat ke arah sisa para murid yang masih hidup, lalu akar itu menangkap mereka semua. Tolong, teriak mereka histeris. Murid-murid Sekte Bulan dan bahkan Musuanyin memasang muka yang sedikit ketakutan melihat semua itu. Mereka melihat akar itu merobek mulut pemuda roh itu. Lalu lidahnya, matanya juga dikeluarkan. Ada lagi pemuda yang satunya telinganya ditusuk sampai menembus ke telinga lainnya membuat dia mati dengan kesakitan di telinganya, dan perempuan yang tadi menghina Musuanyin juga mengalami hal yang mengerikan. Ujung akar itu masuk dari bawah dan menembus ke mulutnya. Itu seperti siksaan neraka jika dilihat dari sana, seperti hukuman atas segala hal yang mereka lakukan selama di dunia. Bahkan ada murid yang ikut dengan Nin Emhu muntah melihat itu, mereka bahkan ada yang tidak kuat malah menutup mata dan telinga mereka. Musuanyin juga mencoba untuk menutup matanya dan tangannya juga terkepal melihat itu. Lin Tian yang melihat memegang tangan Musuanyin untuk menenangkan dia, merasakan tangan hangat Lin Tian. Musuanyin lebih tenang sedikit tapi dia menutup matanya, tidak berani melihat siksaan yang dirasakan oleh murid Sekte Ular itu. Hanya Lin Tian yang tetap tenang. Seperti dia sudah tahu semua yang akan terjadi, dia lalu berkata dengan suara tenang, inilah siksaan akibat perbuatan kalian sendiri, apa yang kalian lakukan selama ini, itulah yang kalian dapatkan. Bab 108, Masuk ke ladang obat. Setelah itu untuk beberapa lama suara ketakutan dan teriakan terdengar di dalam formasi itu. Sudah agak lama baru suara teriakan itu berhenti dan di dalam formasi itu mereka melihat tidak ada mayat, tidak ada darah yang tersisa dari murid Sekte Ular itu. Mereka tidak menyangka sebanyak 10 lebih murid Sekte Ular di tingkat langit dan di bawahnya telah mati begitu menyedihkan. Di sini di ruang makam kultivasi mereka akan ditekan ke tingkat pertama alam langit, tapi tidak dengan yang di bawah tingkat langit. Akar tadi itu apa? Tanya Musuanyin yang sudah kembali ke sifat dingin dan tenangnya. Dia menatap ke arah Lin Tian yang masih memegang tangannya, dan juga yang lain menatap ke arah Lin Tian dengan asa ingin tahu. Akar itu adalah salah satu akar dari sebuah pohon, nama pohon itu adalah pohon siksaan, jelas Lin Tian. Pohon siksaan, tanya mereka bingung. Iya, pohon siksaan, salah satu pohon legenda, pohon ini hidup dengan mengisap ki yang ada, dan juga pohon ini juga akan memakan makhluk yang menginjak salah satu akar mereka, baik itu manusia, setan, binatang iblis, maupun peri, dia akan mengisap semuanya tanpa sisa apapun, jelas Lin Tian. Mereka semua ketakutan mendengarnya, pohon yang hanya ada di legenda sungguh ada di sini. Musuanyin tahu sedikit tentang pohon sikaan, dia berpikir sebentar lalu menatap Lin Tian. Berarti di sana ada juga buah evolusi bukan? Tanya Musuanyin. Iya, di mana ada pohon siksaan maka di sana ada buah evolusi, kata Lin Tian. Buah evolusi, Nin Emhu dan yang lain bingung dengan perkataan Musuanyin. Lin Tian lalu menatap Nin Emhu dan berkata kepada mereka. Buah evolusi adalah hasil dari pembuahan dari pohon siksaan, buah itu berisi ki yang murni, dan penggunaan khususnya untuk membersihkan kotoran yang ada di tubuh kita. Bukan hanya itu, di saat kalian akan menembus alam abadi,
kalian akan menembusnya dengan mulus. Setidaknya 90% kemungkinan kalian bisa selamat, jelas Lin Tian. Baik Musu Angin, Nin Emhu dan yang lain mendengar itu merasa kaget. Bahkan mereka juga bisa tahu jika mereka bisa mendapatkan buah ini di saat mereka akan menembus alam abadi, keberhasilan mereka akan selamat lebih besar. Dan walaupun mereka tidak bisa memakainya sekarang, mereka pasti akan sangat dihargai oleh sekte mereka setelah kembali. Mata mereka berapi-api setelah sadar kegunaan buah itu. Musu Angin juga mengepalkan tangannya. Buah itu sangat berfungsi untuk seniman bela diri, bisa membersihkan semua kotoran di tubuhnya, dan di saat menembus alam abadi itu memiliki kesuksesan yang tinggi. Ada satu rahasia lagi kegunaan dari buah itu, kata Lin Tian ke mereka, dan membuat mereka kaget seketika. Masih ada fungsi dari buah itu, saudaraan apa itu? Tanya Nin Emhu gugup. Kalian tahu tidak, daun pohon ini jika digunakan untuk meramu pil maka keberhasilan membuat pil di tingkat tinggi akan meningkat. Bayangkan saja jika daunnya dijual ke asosiasi alkimia, apa yang terjadi? Tanya Lin Tian. Apa? Daunnya juga bisa meningkatkan keberhasilan meramu pil. Mereka semua kaget mendengar itu, bahkan Musu Angin juga terkejut. Dia tidak menyangka daun pohon ini juga berfungsi untuk meramu pil lain. Iya, tapi sayang sekali jika daun ini dipetik maka hanya bisa bertahan sekitar 1 bulan paling lama, desah Lin Tian. 1 bulan, mereka jadi agak sedih mendengarnya. Sekarang mereka sudah 2 hari di sini, dan masih ada 28 hari lagi. Bagaimana mungkin daun itu bisa bertahan menunggu mereka kembali ke sekte? Musu Angin juga mengerutkan kening karena hal itu. Dia juga merasa itu sangat disayangkan. Jika dia bisa membawa ke sekte, mungkin dia bisa meminta tolong ke alkemis di sekte untuk membuat pil yang diinginkan. Ya, tapi yang lebih penting, kita masuk dulu dan ikuti langkahku, jelas Lin Tian. Iya, lalu Lin Tian membuka kembali formasi dan masuk ke dalam bersama-sama Musu Angin dan Nin Emhu dan yang lainnya. Lin Tian menyuruh mereka mengikuti langkah dia, dan dia juga memasang pelindung di sekitar mereka, pelindung yang diosang Lin Tian adalah tipe api, karena dia tahu akar pohon siksaan takut dengan api, jadi mereka sampai ke batang pohon itu dengan selamat, tidak seperti murid sekte ular lainnya yang mati dikarenakan akar pohon itu. Baiklah, kita sampai, kalian tunggu dulu di sini, kata Lin Tian, sambil menatap pohon besar di depan dirinya itu. Apa yang akan kamu lakukan? Tani Musu Angin. Aku akan mencoba mengambil buah-buah di pohon itu, karena hanya aku yang tahu bagaimana mengambilnya, jelas Lin Tian. Baiklah, berhati-hati. Musu Angin tahu jika hanya ada Lin Tian yang dapat mengambil buah itu tanpa terluka, jika itu mereka mungkin mereka akan mati menyedihkan seperti orang-orang tadi. Saudaraan, berhati-hatilah, kata Nin Emhu. Iya, tenang saja, angguk Lin Tian. Lalu dia berjalan keluar dari pelindung yang dia buat mendekat ke pohon itu. Di mendekat tampak terluka dan diserang oleh akar pohon itu, yang membuat mereka takjub akan Lin Tian. Saudaraan memang luar biasa, mungkin di generasi muda dunia ini dia termasuk yang terbaik, kata salah satu teman Nin Emhu. Iya, aku juga berpikir begitu, jawab Nin Emhu. Musu Angin masih memperhatikan Lin Tian dengan cemas tanpa mendengarkan perkataan mereka. Hei, sepertinya kamu tidak menyerangku, tanya Lin Tian ke pohon itu dengan akal ilahinya. Pohon itu pun merespon dan mengirimkan pesan dengan akal ilahinya pada Lin Tian. Oh, kamu ingin aku membantumu keluar dari sini? Tanya Lin Tian bingung. Dia tahu pohon ini memiliki kesadaran karena melihat dari akar dan buahnya setidaknya sudah berumur 100 juta tahun, karena sangat sulit bagi pohon ini tumbuh, dan juga hidup pohon ini lebih lama dari makhluk di dunia ini, jadi itu wajar saja. Pohon itu juga mengirimkan pesan pada Lin Tian lagi dengan memberikan tawaran padanya. Kamu ingin aku membantumu, dan sebagai hadiah kamu akan memberikan aku buahmu ini, tapi buahmu itu tidak terlalu berguna bagiku. Kata Lin Tian, iya, buah itu tidak berguna untuknya karena dia tidak berada di alam ilahi lagi. Dia sudah mencapai alam abadi bumi sejak 6 bulan yang lalu, jadi itu tidak terlalu penting baginya. Lalu pohon itu pun memberikan pesan yang membuat mata Lin Tian menjadi cerah dan bersemangat, kamu bukan pohon siksaan, tapi pohon abadi, kata Lin Tian kaget. Bab 109, Pohon Abadi. Ini, Lin Tian kaget, dia tidak menyangka salah tebak dengan pohon ini, dia lupa bahwa pohon siksaan bisa berevolusi menjadi pohon abadi, itu berarti pohon ini sudah hidup lebih lama dari yang dia bayangkan. Dan juga berarti buah itu bukan buah evolusi tapi sudah menjadi buah abadi,
sangat berguna bagi seseorang yang berada di atas alam abadi bumi untuk mencapai tingkat selanjutnya, bahkan mungkin juga berguna bagi alam abadi bumi untuk mencapai tingkat alam abadi langit. Bukan hanya itu, buah ini juga bahkan bisa menyembuhkan luka di tubuh dan memperkuat tubuh beserta akar spiritual. Memikirkan leluhur dan keluarganya di sekte, dia meras pohon ini sangat berguna bagi sekte langit. Lalu setelah berpikir sejenak, dia menatap pohon itu dan berkata, "Baik, tapi setelah keluar kamu akan tinggal di sekteku. Ku juga akan mencop yang terbaik untuk membuatmu berevolusi menjadi bentuk manusia juga, jika kamu mau," kata Lin Tian. Pohon abadi itu hanya diam dan berpikir setelah mendengar perkataan Lin Tian, lalu pohon itu setuju dengan persyaratan Lin Tian. "Baiklah, berikan buahmu padaku dulu sebanyak orang yang datang bersamaku," jelas Lin Tian. Lalu pohon itu menjatuhkan buahnya di hadapan Lin Tian. Lin Tian mengambilnya dan berbalik ke arah Mu Xuanyin dan yang lain. "Ini kalian harus memakan buah ini di sini, aku salah prediksi," kata Lin Tian. "Maksud saudara Lin Tian?" tanya Nin Emhu. "Buah ini adalah buah abadi," kata Lin Tian. "Apa?" Mereka semua kaget mendengarnya. "Buah abadi? Dari pohon abadi, evolusi dari pohon siksaan setelah mengalami kesengsaraan, dan juga buah ini hanya bisa bertahan sebentar setelah diambil. Sekarang kalian harus memurnikannya segera jika tidak akan sia-sia," jelas Lin Tian. Lalu mereka mengangguk dan mengambil buah yang diberikan Lin Tian pada mereka, dan mereka juga berterima kasih dan mulai mencari tempat di sekitar area ladang obat itu untuk memulai pemurnian. "Kamu juga, makanlah buah ini, itu sangat menguntungkan bagimu. Mungkin kekuatanmu ditahan di ruang ini, tapi setelah keluar kamu harus segera kembali untuk langsung memurnikan secara penuh untuk maju lebih tinggi dari kultivasimu," jelas Lin Tian pada Mu Xuanyin. "Aku mengerti, lalu bagaimana denganmu?" tanya Mu Xuanyin. "Buah ini tidak terlalu berguna bagiku," jelas Lin Tian tidak mengatakan alasan komplitnya. "Baiklah," lalu Mu Xuanyin tidak bertanya lebih dan mengambil buah itu. "Di sini saja, di sini aman. Aku akan menggunakan formasi tidak terlihat agar yang lain tidak dapat melihatmu saat melakukan pemurnian," jelas Lin Tian. Dia lalu duduk di depan Lin Tian dan menelan buah itu. Setelah itu dia langsung menutup matanya. Lin Tian yang melihat itu tersenyum manis dan sedikit membantunya dengan mendorong qi-nya ke dalam tubuh Mu Xuanyin agar mempermudah dia memurnikan buah itu. Lalu dia memasang formasi yang seperti dikatakannya pada Mu Xuanyin, jadi tidak ada yang melihat Mu Xuanyin sedang berlatih di sana. "Baiklah, mari kita mulai," jelas Lin Tian. Lin Tian berbalik ke pohon abadi itu dan memulai membuat segel di tangannya, membuat sebuah formasi dan mencoba membuat pohon abadi masuk ke tempat tas binatang yang pernah dia buat. Walau tidak sehebat kalung binatang, tapi di dalam masih bisa menyimpan benda hidup seperti binatang iblis, tanaman obat dan lainnya, jadi tidak masalah membawa masuk pohon abadi ke dalam tas binatangnya itu. "Masuk!" teriak Lin Tian setelah selesai membentuk segel dan langsung pohon abadi itu menghilang masuk ke dalam tas binatang Lin Tian. Lin Tian tersenyum bahagia melihat keberhasilannya ini. Bukan hanya dia mendapatkan tanaman obat, tapi dia juga mendapatkan pohon abadi yang cukup membuat sekte langit berkembang lebih baik. "Kakak, sepertinya ini keberuntungan kita. Aku tidak menyangka kita bisa mendapatkan pohon abadi di sini," kata bayi kecil. "Iya, aku juga senang dengan ini, sekte kita bisa lebih kuat lagi," kata Lin Tian bahagia. Lalu dia berbalik dan melihat-lihat serta mengambil tanaman obat yang ada di area itu dengan hati-hati. Walaupun dia mengambil tanaman obat di sana, tapi dia meninggalkan beberapa benih tanaman itu agar bisa tumbuh. Setelah seharian berkeliling, dia sudah berhasil mengambil hampir semua tanaman obat di ladang itu. Lin Tian memulai beristirahat dan mencoba menelan buah abadi agar bisa membersihkan kotoran di tubuhnya yang tersisa. Lalu dia mulai menelannya. Setelah itu matanya tertutup. Di ladang itu tidak ada suara yang tersisa. Semua orang sedang memulai pemurnian mereka terhadap buah itu, sedangkan di suatu tempat. "Saudari Wuxin, kita belum melihat saudari Mu Xuanyin setelah masuk ke ruang ini," jelas Jiang Xiao. "Tenang saja saudari Jiang, aku yakin saudarimu pasti baik-baik saja," jelas Wuxin. "Iya, Dian juga bersamaan Lin, pemuda itu juga sangat kuat jadi tidak masalah," balas Surong. "Jika dipikir-pikir pemuda itu cukup tampan bukan?" tanya Mu Yin. "Begitukah? Apa saudari Yin menyukai pemuda itu?" tanya Surong menggoda. "Apa-apaan itu?" Mu Yin sedikit memerah karena pertanyaan Surong. "Hahaha," mereka tertawa bersama melihat salah satu saudarinya malu seperti itu. "Baiklah, saudari kita sudah mencapai area 60% dari ruang makam.
dikatakan setelah mencapai 70% ke atas ada banyak tanah makam para ahli di sana, semakin jauh semakin kuat ahli itu bukan? Tanya Muyun kepada Wu Xin, yang lain juga diam dan menatap Wu Xin sambil terbang menuju kedalaman ruang itu. Iya, dikatakan begitu, ayahku juga pernah masuk ke sini dan mendapatkan warisan dari salah satu senior di sini beserta pedang tingkat roh tinggi, jelas Wu Xin. Kalau begitu mari kita maju ke depan, kata Jiang Xiao sambil bersemangat. Kita harus berhati-hati jangan ceroboh, kata Yun Ying. Iya, lalu mereka maju lebih cepat, tapi setelah mereka maju beberapa jauh dari tempat itu, mereka melihat banyak mayat, dan di mayat itu sudah tidak ada darah lagi. Mereka kering seperti tinggal tulang saja. Apa yang terjadi? Tanya Surong bingung melihat semua itu. Mereka bisa tahu bahwa orang-orang ini adalah yang masuk ke makam saat itu bersama mereka. Tapi baik Wu Xin tidak tahu apa yang terjadi pada mereka sehingga mati seperti ini. Ini siapa yang melakukannya? Teriak Wu Xin marah. Dia bisa melihat sebagian ada dari kerajaan Wu, serta ada beberapa wajah dari beberapa sekte tingkat 1 yang menjadi mayat di bawah. Aku tidak menyangka ada wanita yang datang, sebuah suara muncul di belakang mereka. Bab 110. Kekejaman Yimo. Siapa? Wu Xin berteriak. Lalu mereka semua waspada melihat di sekeliling. Hahaha, wanita-wanita yang cantik kalian akan bermain dengan tuan ini, teriak suara itu. Lalu beberapa sosok muncul dan mengeliling mereka berenam, di antara mereka bisa melihat seorang pria yang mulutnya penuh dengan darah, dan bahkan giginya bukan gigi manusia, itu sungguh seperti gigi monster yang menakutkan. Di aura mereka, baik Wu Xin dan yang lainnya dapat merasakan aura yang menjijikan bahkan membuat mereka gelisah dan tidak enak. Kalian Yimo, teriak Yun Ying. Oh sepertinya kamu tahu siapa kami, hahaha, bagus kami akan mencicipi kalian lalu menjadikan persembahan buat tuan kami, jelas pemuda menakutkan itu. Jadi begitu kalian menyamar menjadi manusia dari 3 kerajaan dan masuk ke ruang makam ini untuk membebaskan tuan kalian, kata Wu Xin tenang. Hahaha, benar. Semuanya sudah kami atur, tapi sayang sekali kalian sudah terlambat mengetahuinya, kata pria itu, begitukah? Kamu pikir kami tidak tahu rencana kalian? Memang kami tidak mengerti apa yang kalian cari, tapi kami yakin itu adalah harta dari Yimo jadi kami sudah bersiap sejak masuk. Senyum muncul di wajah Wu Xin, melihat senyum itu mereka merasa ada yang aneh, dan kenapa manusia ini tidak merasa takut malah tersenyum bahagia melihat mereka. Apa maksudmu? Tanya pria itu bingung. Maksudku, kami dari Sekte S takut bahwa kalian tidak muncul dan menyebabkan kami kesulitan mencari kalian, kata Wu Xin tenang. Apa Sekte S? Kalian? Pria itu kaget dan mulai ketakutan, ternyata para perempuan ini dari Sekte S. Mereka telah diperintahkan agar menghindar dari beberapa murid Sekte S yang masuk, karena itu bisa menggagalkan rencana mereka. Saudari bunuh mereka, teriak Wu Xin. Iya. Lalu mereka semua maju dan menyerang 15 Yimo itu tanpa takut, walau kultivasi mereka ditekan itu tidak berarti kekuatan dan teknik mereka juga ditekan apalagi mereka adalah murid sekte super jadi lebih kuat dari tingkatan yang sama. BOOMM. Semuanya mundur, teriak pria menakutkan itu. Terlambat, lalu Surong melemparkan sebuah bola kecil ke arah mereka yang menyebabkan semua dari mereka kehilangan tempat lari. Satu persatu mereka mati dan meledak menjadi kabut darah di sana. Wu Xin dan yang lain mengalahkan mereka dengan mudah karena para Yimo yang masuk juga sangat lemah. Setelah selesai mereka berkumpul bersama, saling menatap dan berpikir, Saudari Wu, sepertinya yang dikatakan Anlin benar, ternyata harta yang diinginkan Yimo adalah membebaskan Yimo yang tersegel di ruangi ini, kata Jiang Xiao. Iya, ini bisa gawat, dan sepertinya kita tidak bisa pergi menjauh lagi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Muyun, sebaiknya kita keluar sekarang. Aku takut jika kita maju hanya akan mencari kematian saja, jelas Yun Ying. Aku setuju dengan saudari Yun, aku juga bisa merasakan aura yang menjijikan dari arah tempat itu, persis di area yang lebih dalam, jelas Surong. Baiklah mari kita keluar, sebelum itu tinggalkan beberapa pesan di sini agar yang lain tidak maju lebih dalam, jelas Wu Xin. Iya, mereka setuju untuk keluar dari ruang ini. Lagian mereka sudah cukup mendapatkan beberapa harta dari sini jadi tidak terlalu rugi bagi mereka. Wu Xin membuat sebuah pesan di area ini menyuruh untuk yang lain pergi dari ruang makam ini, beserta ada rekaman pertarungan mereka tadi bersama Yimo. Setelah selesai mereka bersiap untuk keluar, tapi Wu Xin ingat akan sesuatu, tunggu,
aku akan mengirim pesan untuk saudarimu dan saudarku yang lain, jelas Wusin, karena dia memiliki alat komunikasi jauh dan juga sebelum masuk mereka juga meninggalkan sedikit akal ilahi di alat komunikasi mereka. Jadi selama di ruang makam mereka dapat berkomunikasi walau terpisah jauh. Iya, aku hampir lupa. Tentang saudarimu, Mu Yin menepuk kepalanya. Selesai, ayo, kata Wusin. Lalu mereka menghancurkan token yang digunakan untuk masuk ke ruang makam itu. Fungsi token itu juga sebagai alat teleport dari dalam makam keluar dari makam. Setelah menghancurkannya, mereka berenam menghilang di tempat itu. Di tempat lain pangeran pertama dan kedua yang mendapatkan pesan dari Wu Xin juga kaget dan memutuskan bersama yang lainnya untuk keluar dan menghancurkan token mereka. Setelah sehari orang yang keluar dari makam dari kerajaan Wu telah semua keluar dari sana, ada beberapa orang dari kerajaan Wu yang mengabari tentang masalah itu kepada murid dari sekte tingkat 1, dan 2 kerajaan lainnya yang masuk. Dalam hampir 3 hari hampir mereka semua keluar dari ruang makam setelah melihat pesan Wu Xin serta mayat yang ada di depan mata mereka. Ini, sungguh kejam, kata salah satu orang yang masih berada di sana. Iya, Yimo menjijikan itu sungguh berani. Banyak orang-orang yang belum percaya sebelumnya tapi setelah melihat mayat yang bertumpukan serta sebuah rekaman dan pesan Wu Xin membuat dia percaya. Mereka yakin bahwa murid sekte S sudah keluar duluan dari mereka. Mari kita keluar. Hal ini harus dikatakan kepada yang lain, dan benua timur harus bersiap jika tidak kita akan dalam bahaya, jelas salah satu pemuda itu. Iya, mereka semua menghancurkan token mereka dengan marah saat melihat mayat-mayat yang bertumpukan di sana. Hati mereka terbakar amarah bahkan mereka yakin tidak kurang dari 100 orang yang mati di sana, dijadikan sebagai persembahan untuk tuan yang dipanggil Yimo itu. Setelah hampir 10 hari terakhir, sudah semua yang keluar kecuali rombongan Lintian yang masih menyelesaikan pemurnian buah abadi. Jelas memurnikan buah abadi itu sangat lama dan juga tidak boleh terburu-buru jika tidak itu akan melesak di dalam tubuh mereka. Lintian yang pertama bangun dari kultivasinya, dia menghela nafas sambil menatap Musuanyin dan yang lain yang masih berkultivasi. Huf, semua kotoran yang tersisa di tubuh sudah menghilang, aku sepertinya sedikit bau, sebaiknya mandi dulu. Lalu Lintian pergi ke sebuah kolam yang mengalir di area ladang itu, dan mandi di sana. Setelah itu dia memakai pakaian ganti dari ring spesialnya, dan kembali ke tempat di mana Musuanyin berada. Dia melihat bahwa yang lain sudah terbangun dari kultivasi mereka, ada senyum di wajah mereka semua di sana. Tentu mereka bahagia karena keberuntungan mereka sangat besar di sini. Mereka juga beruntung bisa bertemu dengan Lintian jika tidak mereka tidak akan bisa mendapatkan keberuntungan seperti ini. Terima kasih saudaraan, kata mereka semua serentak. Tidak masalah, balas Lintian. Bersambung.